Shalom saudara-saudari, Bapak Ibu Jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kembali bersama dengan saya Pendeta Yulistri. Kita mendengarkan renungan harian Resep Puruk Cahu sesuai dengan amanat Nas GKE pada hari ini dari Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Kita persiapkan diri dengan berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami kepadamu Tuhan, karena hari-hari kehidupan kami ada dalam tuntunanmu. Engkau yang berkenan untuk menganugerahkan hari yang baru. Kami percaya bahwa hari ini menjadi hari yang boleh kami pergunakan, kami isi, kami jalani untuk berkenan kepada Tuhan, melakukan hal-hal seturut dengan kehendak Tuhan melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Firman-Mu lah yang akan menuntun dan menjadi dasar bagi kami untuk beraktivitas. Firman-Mu akan kami dengarkan bersama. Mari Tuhan yang tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Inilah kami siap menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Amin. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat 20. Demikian firman Tuhan di bawah judul perikop perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu dan di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan pertolongan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Jemaat yang dikasih dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah masuk di Minggu Adventus yang ketiga, yaitu masa raya Advent dalam rangka persiapan kita untuk menyambut kedatangan Raja Damai. Bapak Ibu Jemaat yang dikasih dalam Yesus Kristus, masa raya Adventus adalah masa penantian, di mana dalam masa penantian ini menjadi persiapan bagi kita untuk mempersiapkan diri kita masing-masing, agar ketika kedatangan Yesus Kristus itu bagi kita, kita semua didapati sudah siap. Kita tetap terus berdiri teguh dalam pengharapan iman kita, karena sejatinya bahwa tantangan di dalam dunia tidak pernah berhenti. Betul, kita sudah merayakan kemerdekaan. Betul, kita sudah mengalami kebebasan.
Tetapi faktanya adalah kita tetap terus berada di dalam setiap pergumulan, setiap permasalahan, dan kita masih tetap dibawa untuk terus berjuang. Perjuangan kita bukanlah perjuangan untuk melawan musuh yang ada dalam dunia ini, tetapi perjuangan kita adalah perjuangan melawan musuh yang tidak kelihatan, kata Rasul Paulus dalam nas kita pada saat ini. Di ayat yang ke-12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Artinya bahwa dalam perjalanan kehidupan kita di tengah dunia ini, kita akan selalu berhadapan dengan musuh-musuh dalam kegelapan dan juga dalam terang. Musuh yang ada di dalam kehidupan kita melewati setiap kebahagiaan dan juga kedukaan kehidupan. Perjuangan yang kita jalani adalah perjuangan untuk tetap terus keluar dari segala hawa nafsu yang ada. Perjuangan untuk terus memperbaharui diri. Perjuangan untuk melawan setiap ketidakadilan. Perjuangan untuk tetap terus berupaya mendatangkan setiap kebaikan dan kedamaian dalam kehidupan. Apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu, jemaat yang dikasih dalam Tuhan, untuk boleh menghadapi setiap musuh-musuh yang ada dalam dunia ini? Musuh-musuh yang ada di sekitar kita. Musuh-musuh bukan hanya orang per orang, tetapi musuh itu juga ada dalam diri kita. Kita harus melawan musuh dalam diri kita seperti iri dengki, seperti kemarahan, dendam, dan banyak lagi yang ada di dalam diri. Itulah musuh kita, dan itu juga adalah musuh yang harus kita lawan. Maka Rasul Paulus mengatakan, menulis surat kepada jemaat di Efesus, untuk hendaklah tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Itu kata Rasul Paulus. Nah, supaya tetap kuat di dalam kuasa Tuhan, apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam dunia ini? Yang pertama, Rasul Paulus katakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya dapat melawan tipu muslihat iblis. Mengenakan senjata perlengkapan Allah untuk melawan musuh-musuh yang ada di dalam dunia. Senjata perlengkapan Allah yang harus dipakai oleh setiap orang dalam kehidupannya adalah, yaitu berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan, kata Rasul Paulus, dan kaki berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dan dalam segala keadaan perisai iman, itu yang paling utama. Itu yang diajarkan, dinasihatkan oleh Rasul Paulus, bahwa dalam menghadapi setiap musuh-musuh yang ada dalam dunia, dalam perjuangan untuk melawan musuh-musuh yang ada, maka yang pertama adalah kenakanlah senjata perlengkapan Allah. Selanjutnya, yang kedua, kata Rasul Paulus, hendaklah selalu berdoa. Berdoa setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala
segala sesuatu bagi setiap orang kudus. Itu yang diingatkan oleh Rasul Paulus, bahwa dalam segala sesuatu teruslah berdoa dan naikkanlah permohonan itu kepada Tuhan melalui doa-doa. Tetap selalu berjaga-jaga yang tak putus-putusnya menaikkan permohonan kepada Tuhan. Berdoa supaya selalu mempunyai keberanian untuk mewartakan Injil, supaya selalu mempunyai keberanian untuk mewartakan kasih Tuhan di tengah dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, demikianlah yang harus kita lakukan dalam persiapan kita untuk menyambut kedatangan Raja Damai dalam kehidupan setiap hari. Ini yang harus kita lakukan dalam kita mengisi masa-masa penantian kita di Minggu Adventus yang ketiga ini. Biarlah kita boleh tetap terus mengisi dengan melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan. Hidup tetap mengenakan senjata perlengkapan Allah, dan hidup selalu berdoa kepada Tuhan. Itulah kekuatan kita untuk melawan kuasa-kuasa jahat iblis di tengah dunia ini. Selamat menjalani masa raya Adventus yang ketiga. Tuhan yang mempersiapkan dan memampukan kita untuk mempersiapkan diri kita menantikan kedatangan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa syafaat. Bapa di surga, dalam Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau berkenan untuk terus membimbing kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Engkau mampukan kami untuk tetap melayani dalam segala keterbatasan dan kekurangan kami. Sungguh kami yakini Tuhan memperlengkapi kami masing-masing pribadi, sehingga dengan demikian kami dipakai untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kami percaya bahwa kami diberikan kekuatan. Kuasa Tuhan terus membimbing dan memampukan kami untuk melawan kuasa si jahat di tengah dunia ini melalui pelayanan kami masing-masing. Saat ini kami percaya bahwa kami akan terus mengenakan senjata perlengkapan Tuhan dalam kehidupan, di mana ketika kami mewartakan kasih Tuhan, memberitakan Injil, kami kuat, kami tetap setia dan tekun. Kami percaya Tuhan memberkati pelayanan yang ada di Jemaat Immanuel Tumbang Tonduk, dalam pelayanan yang terus dijalankan di sana. Tuhan berkati pengurus jemaat, penetua dan diakon. Tuhan berkati segala rencana dan harapan, bahkan program-program jemaat di sana. Kami percaya Tuhan pakai gereja dan jemaat untuk menjadi gereja dan jemaat yang berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan. Tetap terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dan terus melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, melewati pelayanan, bahkan melalui setiap keluarga, rumah tangga, jemaat Tuhan yang ada di sana. Di Jemaat Immanuel Tumbang Tonduk dipakai untuk menjadi alat mewartakan kasih dan kemuliaan Tuhan melewati pelayanan yang ada setiap hari. Kami mohon Tuhan, biarlah kami dipersiapkan untuk tetap terus berjaga-jaga dan waspada, mempersiapkan diri kami untuk boleh merayakan Natal dengan sukacita, di mana kami meyakini bahwa kuasa Tuhan yang hadir dalam hidup kami membimbing kami untuk memaknai peristiwa Natal, memaknai kedatangan Yesus Kristus adalah menjadi persiapan untuk terus berjaga-jaga, tetap berdiri teguh dalam iman pengharapan di dalam Tuhan, dan juga membawa kami untuk tetap terus hidup
menghadirkan damai di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, baik di tengah keluarga, di tengah jemaat dan masyarakat di mana kami tinggal. Dan kami percaya bahwa di mana kami boleh tinggal, khususnya di Kabupaten Murung Raya ini, Tuhan memberkati menjadi kabupaten yang penuh dengan kedamaian, ketentraman, karena damai sejahtera Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami juga percaya dengan hikmat yang Tuhan anugerahkan kepada para pemimpin kami, PJ Bupati bersama dengan PJ Sekda, bersama dengan jajarannya untuk melaksanakan tugas dalam kepemerintahan yang ada di pemerintah daerah Murung Raya ini. Tuhan berkati, semakin bijaksana, semakin berhikmat, dan tetap terus mengandalkan Tuhan dalam tugas tanggung jawab mereka. Anak-anak Tuhan yang dipercayakan sebagai kepala dinas, kepala badan, bahkan juga sebagai kepala bidang, sebagai kepala seksi, dan siapapun mereka di tiap tingkatan jenjang yang ada di pemerintahan daerah, untuk tetap melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Juga pemerintahan secara yudikatif, legislatif, dan eksekutif untuk tetap terus mampu membawa setiap aspirasi suara-suara rakyat untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan di tengah kehidupan masyarakat yang hidup di Kabupaten Murung Raya ini. Damai sejahtera Tuhan hadir di bumi ini. Damai sejahtera Tuhan hadir di keluarga kami, dan damai sejahtera Tuhan menaungi Murung Raya dalam naungan kasih-Mu ya Tuhan. Bukanlah kehendak kami, melainkan jadilah kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur hanya dalam Yesus Kristus yang mengajarkan berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.